Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bicara daya dukung tiang tunggal, maka selanjutnya kita bicarakan adalah daya dukung kelompok tiang atau grup pile di sini. Oke, grup atau grup pile. Sorry, kabelnya di sini. Sini aja. Oke, kita review lagi. Kita ingat bahwa pondasi dalam fungsinya adalah untuk menimpahkan beban ke tanah di bawahnya, utamanya kalau tanahnya sangat lunak atau bebannya berat. Dalam hal ini terutama kita bicara adalah pondasi tiang atau pile di sini. Dimana kalau dia sampai menumpuk ke tanah keras, entah pasir padat atau batuan, maka itu kita sebut sebagai end bearing pile. Tapi kalau dia gantung seperti galam, maka kita sebut dia friction pile. Kemudian, kenapa disebut grup tiang? Kenapa harus kelompok tiang? Kenapa harus banyak? Pada umumnya, jarang orang masang pondasi tiang satu. Biasanya beberapa dalam bentuk grup. Mengapa? Nah, pertama, karena tiang tunggal tidak memberikan daya dukung yang cukup. Contohnya galam itu mungkin daya dukungnya antara 500 kilo sampai 1,5 ton satu batangnya. Kalau ternyata bebannya 10 ton, otomatis satu tiang nggak cukup. Kita harus tambah jadi beberapa. Yang kedua, derajat presisi yang rendah dalam spotting. Meskipun satu tiang cukup, tapi kalau masangnya itu nggak pas di as, akan muncul eksentrisitas. Itu akan muncul momen baru nantinya. Momen baru yang tidak ada di perhitungan sub. Sehingga itu nanti akan luput. Nah, sehingga di sini derajat presisi yang rendah dalam spotting maksudnya itu. Jadi masangnya nggak bisa, akan sangat sulit supaya dia pas presisi di sumbu itu. Kalau satu, kalau beberapa itu biasa teranulir. Kemudian banyak tiang menunjang redundancy. Nah, itu tadi. Kalau tiangnya banyak, jadi meskipun ada sesuatu hal yang terjadi di luar perkiraan, masih ada spare yang lebih banyak. Kemudian tekanan tanah lateral yang dihasilkan kelompok tiang lebih besar sehingga daya dukung lebih besar. Maksudnya di sini tekanan tanah horizontal. Nanti setelah selesai bicara grup tiang dan penurunan, kita akan bicara tekanan tanah horizontal. Ya, kalau ada gaya horizontal, tiang yang banyak jelas memberikan daya tahan yang lebih daripada satu tiang, kan wajar seperti itu. Jadi, kenapa pada umumnya pondasi tiang dipasang dalam kelompok atau grup? Pertama, karena tiang tunggal tidak memberikan daya dukung yang cukup. Kedua, derajat presisi yang rendah dalam spotting. Tiga, banyak tiang menunjang redundancy. Dan empat, tekanan tanah lateral yang dihasilkan kelompok tiang lebih besar sehingga daya dukung lebih besar. Nah, kalau kita menghitung kelompok tiang, misalnya satu tiang daya dukungnya 500 ton, kita punya 500 kilo. Kita punya 10 tiang, bukan 10 kali 500, bukan. Nggak bisa kita langsung daya dukung kelompok sama dengan jumlah tiang kali daya dukung satu tiang. Nggak bisa di situ. Ada yang namanya efisiensi grup, di mana efisiensi grup itu adalah pengurangan daya dukung kelompok tiang akibat adanya jarak pengaruh antar tiang. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita bicara tiang, maka daya dukung kelompoknya adalah mu kali n kali daya dukung tiang tunggal, di mana mu adalah efisiensi, konstanta efisiensi, n ini jumlah tiang, dan ini adalah daya dukung tiang tunggal. Di mana nilai mu atau nilai efisiensi tiang grup tergantung pada pertama jenis tanahnya, size of clay, kemudian tergantung diameter tiang per rasio jarak tiang, tergantung D per S-nya. Jadi D itu diameter, S itu jarak, atau B diameter, S jarak. Tergantung prosedur pelaksanaannya, apakah ada pre-drilling atau jetting dan lain-lain. Terus tergantung waktu terhitung sejak pemancangan. Nah, ini kalau tiang itu awal dipancang, biasanya friksinya belum bekerja. Jadi, kalau tiang awal dipancang itu yang bekerja cuma end bearing. Friksi itu tambah lama waktu, friksinya tambah besar. Sehingga di sini waktu terhitung sejak pemancangan. Tambah lama, friksi tiang tambah besar. Jadi daya dukung akan naik di situ. Dan tergantung pola keruntuhan. Jadi kalau kita pakai tiang grup, kita nggak bisa misalnya 10 tiang, daya dukung satu tiangnya 1 ton, 10 tiang artinya 10 ton, bukan. Tapi kalau daya dukung satu tiang 1 ton, kita menggunakan 10 tiang, maka daya dukung kelompok adalah koefisiensi
kelompok mu dikali 10 kali 1 ton. Nah, perlu di situ. Biasanya lebih kecil dari 1. Sehingga biasanya akan kurang dari 10 ton. Di mana nilai efisiensi itu tergantung pada jenis tanah, diameter tiang, per rasio jarak tiang, prosedur pelaksanaan pre-drillingnya, waktu terhitung sejak panjangan, dan pola peruntuhan. Nah, sekarang berapa nilai grup efisiensi atau mu? Menurut Converse Labare yang sering dipakai, efisiensinya adalah 1 min P N min 1M plus M min 1N per 90 kali M kali N. Di mana P ini adalah arkes tangan B per S. Jadi P di sini itu adalah arkus tangan B per S. Jadi tangan B per S berapa? Kebalikannya arkes tangannya di situ. N min 1M plus M min 1N per 90 kali M kali N. M itu yang mana? M adalah jumlah searah sumbu Y. 1, 2, 3, 4. M-nya sama dengan 4. N adalah searah sumbu Y X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya sama dengan 6. Sehingga mu sama dengan 1 min P, 1 min arkes tangan B per S dikali N min 1M tambah M min 1N per 90 kali M kali N. Ini salah satu formula yang sering digunakan. Ada beberapa formula lain. Selain menggunakan Converse Labare, kita bisa menggunakan pola peruntuhannya. Nah, apakah dia individual failure atau block failure? Kalau individual failure artinya kalau tiang ini runtuh masing-masing. Nah, di sini. Jadi kalau ini runtuh ini nggak apa-apa. Tapi kalau block failure artinya ya kalau terjadi keruntuhan dia akan jadi satu. Biasanya kita mengasumsi kalau tiang grup maka kita mengasumsi dia adalah block failure. Kalau berdasarkan block failure dengan diameter tiang B dan jarak antar as tiang adalah S, maka efisiensi grupnya adalah 2S M plus N plus 4B per rho MN kali B dengan syarat harus kurang atau sama dengan 1. Jadi efisiensi itu maksimal 1. Maksimal. Nggak bisa lebih. Jadi kalau menggunakan keruntuhan kelompok, maka efisiensi adalah 2 kali S, 2 kali jarak, dikali jumlah pada sumbu X, jumlah pada sumbu vertikal, tambah jumlah pada sumbu horizontal, tambah 4 kali diameter per rho, 22 per 7, dikali M, kali N, kali B, dengan syarat harus lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, dengan catatan, persamaan ini dan Converse Labare sudah banyak dipakai namun tidak didasarkan data yang kuat. Jadi biasanya kalau kita bicara proyek setelah selesai manjang yang kita cek adalah daya dukung satu tiang, baik pakai calendering atau pakai PDA. Tapi jarang kita menghitung daya dukung kalau sudah jadi satu pile cap, itu jarang kita cek. Nah, metode lain, pendapat lain, menurut O'Neill 1983 yang melaksanakan full scale load test on pile groups in sand pada pasir, maka kalau menurut O'Neill 1983 setelah tadi ada Converse Labare dan ada block failure, maka menurut O'Neill 1983 pada loose cohesionless soil atau loose cohesionless soil, jadi tanah lepas yang tidak beroperasi atau dalam ini pasir, nilai efisiensi selalu lebih besar dari 1 dan maksimum sekitar S per B sama dengan 2. Pada dense cohesionless soil, pada pasir padat dengan 2 kurang dari S per B kurang dari 4, mu sedikit lebih besar dari 1 jika pelaksanaan tidak dengan pre-drilling atau jetting. Kalau pelaksanaan dengan pre-drilling atau jetting, maka nilainya lebih kecil dari 1. Ini khusus pada kasus pasir. Jadi menurut O'Neill 1983, pada pasir lepas, efisiensinya biasanya selalu lebih besar dari 1. Kemudian pada pasir padat, efisiensi lebih besar dari 1 sedikit selama pelaksanaannya tidak menggunakan pre-drilling atau jetting. Tapi kalau menggunakan pre-drilling atau jetting, maka efisiensinya lebih kecil dari 1 dengan nilai sekitar 0,3. Nah, menurut O'Neill lagi, kalau tadi pada pasir, ini pada clay, maka pada clay, efisiensi kelompok jangka pendek selalu lebih kecil dari 1. Bahkan beberapa menilai efisiensinya adalah 0,5. Efisiensi kelompok makin lama secara perlahan meningkat mendekati 1. Ini wajar, karena tambah lama friksinya tambah naik. Apalagi kalau kita bicara clay, lekatannya tambah lama tambah naik, sehingga efisiensinya yang kecil dari 0,5 mendekati 1 lama-lama.
Efisiensi untuk kelompok tiang lebih besar perlu waktu lebih lama untuk mencapai 1, tapi tetap maksimal 1. Jadi kalau untuk clay maksimal 1, ini sudah bagus sekali. Tapi kalau kita balik tadi untuk sand, untuk sand mungkin bisa lebih dari 1. Tapi kalau MOSFET-nya kita pakai 1 aja maksimalnya. Nah, ini penelitian Ones 983 pada clay. Ini waktu sejak pemancangan, dan ini adalah nilai mu-nya, excess per water pressure per hydraulic for water. Tambah lama, tambah naik. Nah, kalau untuk clay sendiri, pedoman pelaksanaannya, kalau untuk lempung dengan SU-nya kurang dari 95 kPa atau 2000 pound square feet, dan pile cap dalam kontak yang baik dengan tanah, maka gunakan efisiensi sama dengan 1. Kalau untuk clay dengan SU lebih dari 95, gunakan efisiensi sama dengan 1. Ya, sama aja sih sebenarnya. Kalau pada pasir gimana? Kalau pada pasir maka jarak tiang minimal 3B. Jadi as to as tiang itu minimal 3 kali diameter jaraknya, minimal sekali sudah. Hindari pre-drilling dan jetting. Jadi kalau bisa waktu sebelum mancang itu jangan digali dulu dan jangan menggunakan semburan air. Bila S per B-nya lebih atau sama dengan 3 dan tidak dengan pre-drilling atau jetting, maka bisa gunakan langsung efisiensi sama dengan 1. Ambil nilai maksimum boleh. Selama jarak per diameternya lebih dari 3 dan pelaksanaannya tidak digali dulu atau tidak menggunakan jetting. Kalau kelompok tiang bertumpu pada lapis tanah kompak yang terbatas di atas tanah lunak, artinya di atas tanah lunak, jadi misalnya ada pasir, lensa pasir 7 meter, kemudian di bawahnya lempung. Tiang itu duduk di 7 meter itu tadi maksudnya sini, maka daya dukung kelompok lebih kecil dari jumlah daya dukung tiang tunggal dan daya dukung kelompok dengan keutuhan blok. Nah, kalau kasusnya seperti ini, efisiensinya lebih kecil. Ada pada clay gimana? Sama, minimal kalau bisa digunakan sekurang-kurangnya 3 kali diameter jaraknya. Kemudian untuk clay dengan SU kurang dari 95 kPa dan pile cap tidak kontak dengan tanah, kalau jarak per diameternya sama dengan 3, pakai efisiensi 0,7. Kalau jarak per diameternya lebih besar dari 6, efisiensinya 1. Nah, kalau antara dua ini, gunakan interpolasi. Jadi misalnya kurang dari 3 sampai 6, kita gunakan interpolasi untuk melihat berapa efisiensi grupnya. Atau kalau mau ya gunakan nilai minimum 0,7, nggak apa-apa. Kita pakai pesimis aja. Tulis itu. Tapi ingat sama, jadi kasusnya di pasir dan di clay sama, usahakan jarak as ke as itu minimal 3 kali diameter. Ini. Daya dukung kelompoknya, key grupnya adalah 2D BG plus LG SU plus BL SUN, di mana NC adalah 5, 1 plus D per 5B, 1 plus B per 5L kurang dari 9. Ini untuk long term values. Kalau saya gimana? Kalau saya sendiri, saya pribadi biasanya yang saya gunakan adalah, selama ini saya biasa menggunakan konvers Labarre. Nah, kalau saya pribadi biasa di pekerjaan saya menggunakan konvers Labarre. Jadi ini cukup. Oke, itu sekian untuk tiang grup. Jadi 10 tiang dengan satu tiang 5 ton, bukan 10 kali 5, tapi efisiensi kali 10 kali 5. Dengan nilai efisiensinya maksimal 1, ya. Jangan lebih dari 1. Oke, itu kita sudah bicara efisiensi grup. Sekarang kita bicara sekilas tentang penurunan fondasi. Oke. Penurunan fondasi. Penurunan fondasi dalam bila didesain berdasarkan pertimbangan daya dukung beban aksial biasanya kurang dari setengah in. Kecil sekali. Jadi kurang dari 2,5 cm. Itu kecil sekali kan. Kelompok tiang boleh mengalami penurunan lebih besar tapi masih dalam batas yang diinginkan. Oleh karenanya dalam praktek engineers pada umumnya tidak melakukan analisis penurunan pada fondasi dalam. Nah, ini termasuk saya sendiri. Saya biasanya kalau sudah yakin fondasi dalamnya duduk di tanah keras, saya nggak ngecek penurunannya. Tapi nah, kasus di Banjarmasin karena kita pakai galam yaitu yang friction pile, mau nggak mau pasti terjadi penurunan dan itu perlu dicek di sini. Tapi kalau kita pakai tiang pancang yang konkret pile yang sampai ke tanah keras ya nggak usah, tapi kalau pakai galam harus dicek. Namun analisa penurunan masih diperlukan pada kondisi tertentu. Nanti contohnya, friction pile harus cek penurunan. Fondasi galam cek penurunan. Kecuali fondasi galamnya sampai ke tanah keras. Kalau tanah kerasnya cuma 7 meter ya nggak apa-apa. Oke, itu di sini.
Kapan kita melakukan penurunan analisa konsolidasi? Pertama, kalau struktur sangat sensitif terhadap penurunan, tanah sangat mudah mampat, highly compressible. Nah ini, Banjarmasin kayak gini. Kemudian kalau structural engineering memerlukan sprint constant untuk representasi respons sistem fondasi, kalau kita mau lihat respons spektralnya atau gempa, atau gesekan ke bawah atau downdrag menyebabkan tambahan penurunan. Itu kalau terjadi struktur sangat sensitif terhadap penurunan, tanah sangat mudah mampat, struktur engineering memerlukan sprint constant, dan gesekan ke bawah menyebabkan tambahan penurunan, maka analisis penurunan harus kita laksanakan. Maksudnya gesekan ke bawah gimana? Jadi pada saat air pasang dia nggak apa, pada saat air muka tanah turun itu seakan-akan fondasi itu ditarik ke sini. Nah itu downdrag namanya. Kalau sudah kayak gini kasusnya ya harus cek penurunan. Caranya gimana? Metodenya salah satunya adalah imaginary footing method, dimana yaitu dengan mengganti fondasi kelompok tiang dengan an imaginary footing. Jadi menggunakan, kita anggap seakan-akan ada fondasi bayangan, kemudian digunakan analisis seperti fondasi dangkal. Kalau pada friction pile, imaginary footingnya pada kedalaman 2/3 atau 0,67 D. Tapi kalau pada end bearing pile, imaginary footingnya pada ujung tiang. Kalau tiang gabungan friction dan end bearing, maka penyebaran beban terletak di antaranya. Nah, jadi kalau pada friction pile, misalnya tiangnya D, kita taruh seakan-akan ini ada fondasi dangkal di sini. Dengan jarak 2/3 D. Kemudian setelah itu kita analisis seperti, ingat kita menghitung fondasi dangkal kayak kalian belajar konsolidasi di Mekten 1. Imaginary footingnya taruh di sini. Nah, itu ke bawah. Tapi kalau pada end bearing, maka imaginary footingnya seakan-akan ada fondasi di bawah sini, itu yang kita hitung. Sekali lagi ini kalau ada kasus-kasus tertentu seperti tadi. Nah, kemudian biasanya kalau untuk kasus pada jembatan, maka kita harus mengecek ada distribusi beban akibat momen. Terutama pada kasus abutmen jembatan di sini. Nah, tadi kita sudah bicara kalau pada tiang grup 10 tiang dengan 5 ton masing-masingnya itu bukan 10 kali 5 tapi efisiensi kali 10 kali 5. Untuk beban juga seperti itu. Misalnya ada 10 tiang dengan beban atas 500 ton, maka tidak langsung 500 bagi 10 enggak. 500 itu harus dilihat berdasarkan berapa V, berapa momennya di sini. Sehingga nantinya beban masing-masing tiang ini nggak akan rata. Nah, tuh. Cara menghitung masing-masing beban distribusi beban yang terimanya adalah PIJ sama dengan V M per N, V per M plus M kali N tambah MYY, momen arah Y, dikali XI, jarak ke X, X ke berapa, dibagi M kali sigma X I kuadrat, ditambah momen arah X, dikali YI tambah N sigma YI kuadrat. Tergantung di sini. V yang mana? V adalah vertikal. M dan N adalah M dan N jumlah. Momen YY, momen searah sumbu X. Momen YY adalah momen searah sumbu X, yaitu momen yang melingkari sumbu Y. Ini MYY di sini. Ini Y, ini X, MYY sini. M adalah jumlah 1, 2, 3, 4. XI yang mana? Ini ke sini. XI adalah jarak tiang ke I. Jadi kalau jarak tiang ke 1, jarak tiang ke 1 berapa? Jarak tiang kedua berapa? Ketiga berapa? Terus itu. Tambah MXX adalah momen X yang melingkari sumbu X. YI adalah jarak ke Y tiang per berapa. Dengan N adalah jumlah kali Y kuadrat. Ini untuk mengecek berapa beban yang masing-masing diterima oleh per tiangnya. Jadi akan beda di sini. Misalnya ini X1 Y1, ini X1 Y2, ini X2 Y1 dan lain-lain. IJ-nya tuh maksudnya di sini. Oke, sekian untuk penurunan dan tiang grup. Nanti insya Allah akan ada contoh soalnya saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.